Oke sahabat obrolan teras, hari ini kita berada di rumah Pak Teddy, salah satu pemilik peternakan burung perkutut. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya. Jadi hari ini kita ingin mereview atau bertanya-tanya tentang seputar peternakan burung perkutut yang dimiliki oleh Pak Teddy. Oh ya Pak, sebelumnya ini peternakan ini berdiri awalnya pada tahun berapa? Peternakan ini sebenarnya baru berdiri, ya. Kita memulainya ini baru setahun lebih. Tepatnya dia mulai saya bentuk 4 Juli 2021. Iya. Baru setahun lebih ya. Iya. Alhamdulillah sih sudah mulai banyak hasilnya. Alhamdulillah ya. Ya. Oh ya, untuk peternakan ini ada namakah atau Saya namakan Bombay Bird Farm. Itu kenapa dinamakan bombar? alasannya sih sebenarnya simpel aja. Iya. Karena kebetulan ini daerah sini dulu dinamakan daerah Kupu Bombay. Iya. Daerah Pasir Putih, Kecamatan Sawangan. Berhubung di sini disebutnya Kupu Bombay, akhirnya saya punya inspirasi, ya udah apa saya kasih nama daerahnya aja. Oke. Lalu selanjutnya dengan Bombay Bird Farm. Iya. Bukan berarti saya orang Bombay. Bukan orang India ya, bukan? Bukan. Oke. Jadi itu awal mulanya Iya. dibentuk nama ini. Ya. Oh ya, untuk peternakannya sendiri ini kenapa memilih burung perkutut? Kan banyak tuh Ya. pelihara misalnya binatang atau hewan-hewan lainnya. Sebenarnya gini, Dek. Awalnya saya menentukan memilih burung perkutut. Sebabnya saya pertama mengenal perkutut ini dari abang saya almarhum. Oke. Beliau sudah lebih dulu Ya. berkecimpung dari dunia perkutut ini mungkin dari semenjak tahun 90-an kali ya. 90-an. Nah, dari dia saya pernah dikasih melihara beberapa burung. Ya. Itu hanya untuk hobi awalnya. Untuk hobi awalnya. Ya, awalnya untuk hobi. Nah, saya belum ada niat sama sekali untuk beternak. Iya. Cuman seiring dengan waktu dia sering ngajak saya ke pertandingan, walaupun tidak sesering yang terus dia kebetulan terakhir dia buka TSB Bird Arena di Sawangan ini. Itu untuk mewadahi komunitas Depok hobi perkutut untuk sarana pertandingan. Iya, pertandingan. Tempatnya bertanding, ada gantangannya di sana dibikin. Di situ saya semakin menyenangi perkutut. Ikut. Iya. Nah, setelah itu saya punya niat coba-coba ya. Kita siapa tahu. Saya dulu pernah ternak ayam Bangkok. Alhamdulillah untuk unggas yang satu itu saya berhasil. Walaupun akhirnya saya berhenti. Iya. Saya lihat ini kayaknya bagus nih. Dan saya sehobi. Lama-lama saya jatuh cinta, saya coba. Nah, itu kita bentuk pada tanggal 4 Juli. Mulai saya coba pelihara. Dan kebetulan saya dapat support juga dari anak saya. Dia kebetulan waktu itu membantu saya modal Untuk awal merawat ini. Ya. Modal awal kita beli ini. Ini ya. Modal awal kandang ini. 8 kandang, terus dengan perlahan-lahan kita isi. Iya. Dalam waktu 3 bulan, syukur alhamdulillah saya sudah menghasilkan anakan. Terus berkembang sampai saat ini ya lumayan lah. Iya. Untuk kelebihannya merawat burung perkutut ini apa Pak? Ibaratnya yang dihasilkan atau kelebihan lah kayak gitu. Kelebihannya kalau menurut saya memelihara perkutut ini lebih mudah. Lebih mudah ya? Daripada burung-burung lain. Makanannya pun irit, dia hanya memerlukan millet. Ya, paling kalau yang lain itu seperti jamu segala macam perawatan itu tergantung. Iya. Tergantung kita larinya mau kemana.
Kalau kita mau coba untuk bertanding, Ya. ya lebih banyak lah. Ah, ah. Yang kita mesti ada jamu, ada apa mungkin ya untuk rekan-rekan yang lain. Kalau untuk beternak kayaknya simpel-simpel aja. Simple ya. Ya. Dan untuk kendalanya Pak dalam perawatan itu ada nggak? Selama ini setahun lebih saya coba, alhamdulillah saya belum pernah Ada ya? menemukan kendala yang fatal. Yang fatal ya. Kalau mati 1-2 itu kayaknya lumrah. Oke. Dengan jumlah yang mulai banyak, Hmm. itu pun saya nggak pernah mengalami mati yang banyak. Mm-mm. Paling yang saya jaga tuh kebersihan. Iya. Kebersihan itu maksimal per 3 hari kita harus bersihin kandang. Oke, untuk ini kan banyak nih Pak burungnya ya. Ya. Untuk jumlahnya kira-kira berapa nih keseluruhan? Kalau sekarang ini karena saya baru sembuh dari sakit ya. Iya. Kemarin ada banyak yang saya jualin. Tadinya saya sudah mencapai sekitar 65 ekor ada. 65. Ya. 65 ekor. Termasuk yang digantung, yang di kandang soliter maksudnya. Iya. Ada 65 ekor, mungkin malah lebih. Tapi sekarang sekitar 54-55 ada. Iya. Kemarin lumayan banyak saya lepas. Itu aja. Iya, ini kan kandang-kandangnya beda-beda nih Pak. Ini misalnya pastinya ada perbedaan kan, entah untuk yang diternakan, itu untuk yang diunggulkan untuk kejuaraan misalnya. Ya, ini otomatis yang seperti ini, yang ini di belakang ini untuk Iya. ternak. Untuk ternak. Dan saya coba dengan kandang yang lebih simpel. Iya. Yang ada sebagian orang mungkin itu kandang hanya untuk pembesaran anak ya. Tapi saya coba untuk membudidayakan, ternyata berhasil. Ada juga dari segitu banyak kandang sudah bisa dari 3 kandang menghasilkan anak. Jadi kalau menurut saya perkutut ini nggak harus tempat yang ukurannya yang besar. Yang penting cara kita ngerawat. Kalau memang sudah benar, Iya. insya Allah jadi. Oke. Pakai hati itu aja. Pakai hati kalau ya. saya itu jadi saya beternak itu bukan apa ya, bukan dengan memaksakan ego kita. Jadi kita juga harus tahu burung itu kemauannya apa, Gitu ya. kita ikutin. Yang ini belum tentu, si burung ini pasangannya belum tentu mau di kandang kecil. Gitu. Kita cari tempat kandang yang gede. Iya. Ada burung yang kita kandang gede, di luar dia malah stres karena ribut atau apa, dia lebih mau di kandang yang kecil. Iya. Yang lebih merasa aman. Itu aja, kita harus tahuin kemauan karakter dia. Iya. Iya, untuk kriterianya Pak. Untuk kriteria burung perkututnya sendiri nih yang udah layak untuk dipertandingkan di kejuaraan. Itu ada nggak? Itu otomatis ada. Otomatis ada ya? Tapi saya kalau untuk mengulasnya lebih dalam, Iya. kayaknya ilmu saya tuh belum seberapa. Malu juga saya Iya. karena senior saya lebih banyak. Oke. Dan saya pun saya pun tuh track recordnya di pertandingan saya masih, ya kalau boleh dibilang anak bawah. Saya jarang memenangkan pertandingan yang event-event yang memang Udah berkelas besar, ya, yang besar. berkelas. Saya baru pemula. Iya. Tapi yang saya tahu di dunia perkutut Iya. itu ada pakem-pakem suaranya. Hmm. Otomatis untuk mencapai seekor burung bisa kita lombakan, Iya. itu otomatis ada peraturannya lah. Ada peraturannya. Ada suara awal, suara tengah, Iya. suara akhir. Oh gitu. Dan itu yang saya tahu paling tidak suara awalnya agak ngembat, suara tengahnya lebih bagus, cari yang senggang, Iya. ketukannya teratur, suara akhirnya ada ibaratnya kalau kata orang delosor panjang. Iya. Jadi itu. itulah baru bisa masuk. Kalau nggak mempunyai 3 kriteria itu, cuma kita ikutin. Iya. Itu paling kelas terasan, burungnya kelas terasan, atau terasan itu maksudnya untuk dipiara-piara di rumah. Iya. Itu
Untuk di peternakan Bapak sendiri nih, ada nggak salah satu misalnya di antara banyak ini yang sudah pernah mendapatkan juara? Ada. Tapi saya masih kelasnya ya kalau dibilang orang ya, itu mah kelas apaan sih. Kan yang selalu diimpi-impikan peternak ini kan kita kalau udah juara LPI ya, Liga Perkutut Indonesia, atau kita juara Piala Raja di Jogja, dan masih banyak lagi lah event-event yang benar-benar mendongkrak nama. Kalau saya masih istilahnya latber kelas-kelas begitulah ikutnya. Oke. Untuk nih ibaratnya ini mungkin dari pengalaman Bapak ya. Iya. Tips atau trik lah untuk merawat burung perkutut ini dari Bapak kayak gitu. Satu tips dari saya sebenarnya, saya hanya merawat burung itu, kita mau beternak, otomatis kita harus punya kasih sayang dengan binatang. Iya. Kalau kita beternak hanya untuk memikirkan berapa hasilnya, itu menurut saya yang kita ternakkan pun tidak akan mempunyai hasil yang maksimal. Iya. Jadi itulah yang saya bilang, kita beternak tuh harus dengan hati. Oke, harus dengan hati ya. Dengan kita sayang, dengan mencintai binatang itu, kita rawat dengan benar, otomatis dia pun akan mengasih feedback ke kita dengan hasil yang baik. Itu kalau menurut saya. Jadi nggak muluk-muluk dengan kita pakai langsung start dengan puluhan kandang, langsung isi dengan materi atau terah yang bagus. Memang betul, senior saya semua bilang terah yang bagus, materi yang bagus itu akan menghasilkan hasil yang bagus. Tapi menurut saya, walaupun itu bagus, tapi dengan cara kita beternak yang tidak bagus, itu nggak akan menghasilkan hasil yang bagus. Tapi kalau kita menyayangi binatang itu, kita rawat dia sepenuh hati, otomatis dia setidaknya dia akan menghasilkan hasil yang bagus untuk kita. Itu kepercayaan saya dari mulai saya melihara unggas ayam sampai sekarang, itu yang saya praktekkan. Itu aja. Iya, kemarin Bapak nih, maaf sebelumnya, kemarin Bapak jatuh sakit kan? Betul. Otomatis Bapak nggak bisa merawat burung. Nah, itu siapa Pak yang merawat? Alhamdulillah istri saya itu satu hobi. Oh, satu hobi, mendukung, support ya Pak? Mendukung banget. Dia yang menjalankan. Dan dia pun merawat burung tuh sama seperti saya. Dan itulah saya buktikan pada saat saya nggak bisa megang mereka. Harusnya kan pemikiran kita pasti, wah nggak diurus sebulan lebih pasti hasilnya menurun, pasti burungnya mati. Kenyataan dengan kita mengurus mereka terus ikhlas, ya saya bilang dengan hati, malah justru pada saat saya sakit, hasil produksi saya itu berlipat. Hampir semua kandang menghasilkan anakan. Itu yang saya buktikan bahwa kita rawat mereka dengan hati, kebaikan juga yang kita dapat. Oke, sahabat teras rumah, mungkin cukup sampai di sini dulu obrolan kita dengan Pak Teddy ya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Sama-sama. Sudah mereview, berbagi pengalaman cerita untuk peternakan burung perkututnya sendiri. Oke, sampai jumpa.